Malam itu Sip yang telah berada di depan pintu kamarnya nampaknya akan masuk ke dalam, di mana Anani yang telah terlebih dahulu berada di dalam kamar. Sip pun memanggil-manggil Anani. Namun setelah beberapa kali ia memanggil istrinya itu, tak juga ada jawaban di dalam kamar. Dengan rasa penasaran, akhirnya Sip pun membuka pintu dan mengintip ke dalam kamar. Tampak terlihat Anani yang sedang tertidur di ranjang pengganti mereka. Sip pun yang mengetahui Anani yang telah tertidur lebih dulu berusaha masuk ke kamarnya dan mendekat menghampiri Anani yang tampak terlelap dari tidurnya. Saat itu, Sip berniat akan membangunkan Anani, namun terlihat Anani sangat menikmati tidurnya. Akhirnya Sip pun tak jadi untuk menyentuh tubuh istrinya itu. Sip yang mempunyai kesempatan malam itu berusaha memandangi dan mengusap rambut yang menutupi kening Anani. Ia pun sangat menikmati untuk memandangi kecantikan istrinya itu. Anani yang saat itu sedang tertidur di hadapannya, Sip pun menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Tak mau membuang-buang waktu dan kesempatan, ia pun duduk di ranjang pengantin mereka sambil tersenyum. Ia pun masih memandangi kecantikan wajah istrinya itu. Sip pun berkata di dalam hatinya, ia sangat beruntung bisa menikahi Anani. Di samping ia mempunyai wajah yang sangat cantik, Anani pun sangat baik. Di saat Sip yang sedang memuji-puji Anani, tiba-tiba suara alarm jam pun berbunyi. Sip yang takut dengan suara alarm jam itu akan membangunkan Anani, merasa panik dan berusaha mencari sumber suara itu. Hingga akhirnya ia pun mematikan alarm jam di tangan Sip. Sip tersenyum melihat Anani yang tak merasa terganggu dengan suara jam alarm yang berbunyi keras. Tak berapa lama suara alarm jam lain pun ikut berbunyi kembali dan Sip mematikannya kembali. Akhirnya Sip pun berniat untuk mengetes Anani. Ia pun mengumpulkan seluruh jam-jam alarm di meja samping Anani dan Sip pun menghidupkan secara bersamaan. Sip yang rupanya sengaja ingin mengetes apakah Anani akan terbangun dengan berbunyinya suara jam-jam alarm yang begitu banyak. Sip benar-benar tertawa dalam hatinya, karena Anani sedikit pun tak merasa terganggu dengan bunyi suara alarm jam yang ia bunyikan. Hingga akhirnya Sip pun iseng untuk memoto Anani dengan jam-jam yang ada di samping istrinya itu. Sip pun sengaja akan tidur di sofa sambil memandangi kecantikan istrinya itu. Oke kawan semua, bagi yang baru menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya kalian semua mendapatkan sinopsis jalan cerita selanjutnya. Singkat cerita, di esokan harinya nampak terlihat Anani yang sudah terbangun dari tidurnya. Anani merasa terkejut dan memperhatikan sekeliling kamarnya yang penuh dengan hiasan bunga-bunga. Tak apa yang sedang ada di pikiran Anani pagi itu. Ia menoleh ke sebelah dirinya. Seharusnya Siplah yang tidur berada di sampingnya. Namun ia tak melihat Sip yang berada tidur di sampingnya. Hingga akhirnya Anani mendengar suara jam. Ternyata jam alarm yang dikenakan Siplah yang berbunyi itu
yang sedang tidur di atas sofa kamarnya. Anani beranjak turun dari tempat tidurnya dan perlahan menghampiri Sip. Anani yang berniat akan mematikan alarm pada jam tangan suaminya itu turun perlahan yang akan menyentuh tangan Sip. Namun di saat Anani akan menyentuh jam tersebut, Sip pun terbangun. Lalu Anani berkata kalau ia hanya ingin mematikan alarm jam yang ada pada tanganmu. Karena Anani takut kalau akan mengganggu dirimu yang sangat menikmati tidur. Sip pun mematikan jam miliknya. Di saat Anani yang masih berdiri di hadapannya, Sip pun tersenyum sambil memandangi kecantikan suami Anani yang sedikit masih malu-malu. Dengan dipandangi Sip, lalu Anani berlalu ke arah cermin karena ia merasa malu selalu dipandangi oleh Sip. Melihat Sip yang selalu memandangi dirinya, Anani berkata, "Mengapa kamu selalu memandangi wajahku? Ada apa dengan wajahmu?" Sip hanya tersenyum melihat Anani yang berkata begitu. Akhirnya Sip pun beranjak mendekati Anani yang sedang bercermin di kamarnya. Ia pun bangkit dan duduk menghampiri Anani yang sedang bercermin. Oke kawan semua, ikuti kelanjutan serialnya. Sekian.